Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai dengan ke-14. Kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai dengan ke-14. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Alkitab berkata bahwa rancangan Tuhan ada rancangan damai sejahtera. Amin. Dan mengatakan memberikan hari depan yang penuh harapan. Artinya apa? Bahwa setiap dalam diri kita semua, Tuhan memberi kita masa depan. Dan memberi kita apa adalah harapan. Apapun tantangan, apapun badai yang datang, Tuhan berjanji tetap menyertai. Dan damai yang diberikan Tuhan adalah damai di tengah badai. Pada waktu Tuhan memberitahu saya apa yang terjadi di Indonesia, banyak orang tidak percaya adalah karena kondisi ekonomi waktu itu baik-baik saja. Itu tahun 2014. Nah, waktu 2015, di situ saya memberitahu apa yang terjadi sampai 2023, sampai 2035. Orang tidak percaya. Tapi begitu badai itu datang, corona datang, 2020, baru orang semua ribut. Dan tahun 2021, waktu itu saya juga berkhotbah dan memberitahu di media sosial, di online semuanya, bahwa kita akan masuk resesi ekonomi tahun 2025. Saya pernah ingat mendengar itu, angkat tangan semua. Nah, itu saksinya banyak, adalah se-Indonesia adalah. Dan waktu itu saya bicara bahwa kita akan masuk resesi ekonomi di tahun 2025 dan 2026. Dan puncaknya nanti itu ada di tahun 2026. Saat ini baru awal dari resesi, permulaannya. Ngomong sama sampingnya, permulaan wis mumet. Ya toh, permulaan aja wis mumet, apalagi resesi yang sebenarnya. Tapi ingat, dan saya waktu khotbah di sini tahun lalu, dan saya juga menyampaikan pesan bahwa Temanggung aman-aman aja. Masih ingat itu? Nah, sekarang gimana apa harus kita lakukan? Kita tidak bisa hanya menunggu dan melihat. Wait and see. No, tidak bisa. Kenapa? Kalau saudara utang, bunga tetap berjalan. Betul? 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 Dan yang kedua, perut tidak bisa tidak diisi, tetap harus makan. Betul? Betul? Artinya apa? Kita tidak bisa hanya menunggu dan melihat. Menunggu dan melihat. Karena saat ini baru permulaannya. Belum resesi yang sebenarnya. Resesi yang sebenarnya itu lebih berat daripada tahun ini. Nah, saudara, bagaimana kita harus bergerak? Dan bagaimana kita harus bertahan? Kenapa kita harus tenang? Orang kalau panik, orang kalau stres, orang kalau bingung, itu tidak bisa mengambil keputusan yang benar. Dalam kondisi tertekan apapun, dalam kondisi badai apapun, dalam kondisi kekuatan, kepanikan apapun, yang harus engkau lakukan, engkau harus tenang dulu. Sebelum mengambil keputusan. Tenang, hanya ada satu jalan dalam hidupmu, hanya dekat Tuhan. Kenapa? Dengan dekat Tuhan, kita ada namanya kepastian. Hanya dekat Tuhan, kita ada jaminan firman Tuhan. Dan kalau kita dekat dengan Tuhan, ingat saudara, kita ada harapan. Ada apa saudara? Ada apa saudara? Ada harapan. Dan waktu itu tahun lalu dan tahun 2023 Pak Petrus ya, saya sudah ngomong
bahwa emas nanti akan naik sampai 2 juta. Dan tahun 2024 emas tembus 1,5 juta. Sekarang sudah 1,5 juta ke atas. Nah, sebentar lagi 2 juta. Apa artinya 2 juta? Nanti saya beritahu supaya semua pada persiapan. Ngomong sama sebelahnya, persiapan supaya tidak mumet. Amin. Persiapan supaya tidak apa? Tidak apa? Mumet. Puyeng. Nah, saudara, udah tahu. Pertama, tenang dulu dan yakin dulu. Alkitab berkata, Tuhan memberi kita damai. Damai di sini adalah apa? Damai di tengah badai. Damai di tengah kesulitan apapun di dunia. Damai di tengah masalah apapun. Tuhan memberi kita apa? Damai. Damai di tengah badai. Kenapa kita bisa ada damai di tengah badai? Karena ada Yesus, jaminan hidup kita. Ada namanya harapan. Apa saudara? Ada apa saudara? Ada apa? Harapan. Nah saudara, bagaimana untuk bertahan? Saudara, suatu kali kita hidup tidak hanya bisa menunggu dan melihat, tapi kita harus bergerak. Tuhan ciptakan kita, manusia itu untuk bergerak. Buktinya apa? Kalau kita tidur pun jantung tetap bergerak. Betul? Betul? Peredaran darah tetap mengalir. Artinya apa? Bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk bergerak. Justru kalau orang tidak mau bergerak, makan tidur, sancamnya numpuk. Tiap hari makan duren kambing. 1 bulan pasti stroke, betul? Betul? Karena Tuhan ciptakan kita untuk apa? Bergerak. Makanya saya suka khotbah jalan-jalan, bergerak. Sekalian khotbah, sekalian olahraga, gitu. Bergerak. Karena Tuhan ciptakan kita untuk apa? Bergerak. Nah, saya punya mama, nanti akan saya kesaksian bagaimana dia juga meninggal. Waktu itu dia bicara sama saya, itu tahun 93. Daud, kita ini tidak hanya bisa menunggu dan melihat. Nunggu dan menunggu mati. Tapi kita harus bertahan. Nah, bagaimana untuk bertahan? Nah, waktu itu mama saya tanya, lah kira-kira apa Daud? Uang kita tinggal 25 ribu rupiah. Nah, gimana supaya bisa bertahan untuk hidup? Kita ini hidup ada untuk bertahan. Uang bukan segalanya. Kita hidup bukan untuk uang, tapi kita hidup untuk menggunakan uang, betul? 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 Kita hidup untuk menggunakan apa? Uang. Nah, waktu itu saya tanya mama saya, dan mama bisanya apa? Gimana Daud? Kalau kita bikin namanya bakpao. Saya tanya mama saya, mama pernah bikin bakpao tidak? Tidak pernah. Tapi kita harus berdoa dan bekerja. Kita tidak hanya bisa menunggu dan berdoa. Tidak bisa. Kita harus apa? Bergerak. Apa saudara? Berapa saudara? Bergerak. Lah mama, gimana kita bikin bakpao? Ingat saudara, Tuhan menjawab doa kita melebihi apa yang kita doakan. Belum tentu jawaban Tuhan itu sesuai keinginanmu. Tapi jawaban Tuhan itu adalah yang terbaik melebihi keinginanmu. Dan apa terjadi? Mama saya beli gandum, terigu, yang gambarnya segitiga itu adalah. Karena itu modal satu-satunya. Maka segala sesuatu, kalau yang terakhir, itu doanya sungguh-sungguh. Betul? 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 Doanya apa? Nah misalnya, orang kalau mau mantu, sebelum hari pernikahan, keputusannya terakhir, nikah apa tidak, itu doanya sungguh-sungguh.
Ini tulang rusuk apa tulang kaki, betul? 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 Keputusan terakhir itu. Kalau udah menyangkut hidup mati, menyangkut masa depan, menentukan hari, itu doanya sungguh-sungguh. Bila perlu doa puasa, betul? Bila perlu doa sampai kedek-kedek sampai dedek-dedek, betul? Kenapa? Supaya yakin, betul? Supaya tidak salah dalam mengambil karena yang terakhir. Wow, duleni kasih kacang hijau sama kacang tanah. Berdoa. Wah. Saya sangat percaya apa yang dilandaskan dengan doa itu ada namanya kekuatannya. Ada kekuatan Tuhan. Ada apa saudara? Ada apa saudara? Ada kekuatan apa? Ada kekuatan Tuhan. Dan saya sangat percaya itu. Adanya kekuatan Tuhan pada waktu kita berdoa. Wow, bunyi tuut. Yang diharapkan satu. Apa? Bakpaunya mengembang jadi besar. Dan laku terjual. Dalam kerja yang penting cuan laku. Entah enak entah tidak nomor 2. Yang penting laku. Betul? Enak enggak laku ya kelenger juga, betul? Betul? Penting laku kan gitu dah. Begitu bunyi tut, harapannya apa? Mengembang besar. Ingat dah. Pada itu dibuka itu bantat. Jadi mengkeret, mengecil. Tidak seperti yang kita inginkan, betul? Betul? Secara manusia kata apa? Gagal total, betul? Manusia melihat hal itu, tapi Tuhan beda. Mama saya ngomong, yaudah terlanjur gini, dijual aja. Akhirnya bakpao itu dijual. Karena udah satu-satunya tinggal itu aja. Begitu dijual, habis. Yang makan minum banyak, nyangkut. Nah, karena bakpao itu mengecil, dikasih nama bakpao unyil. Dan bakpao itu jadi terkenal karena mengecilnya. Nah, kan tidak seperti yang kita inginkan. Kadang dalam dagang, kita ingin macam-macam gini. Tapi ingat saudara, dalam bisnis nomor 1 apa? Laku, betul? 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 Kedua, cuan, betul enggak? Enggak ada orang laku tapi rugi, siapa yang mau kerja, betul? Nah, begitu deng bakpao itu terkenal, mengecilnya itu. Nah, disitulah justru mama saya fokuskan bikin bakpao mengecil itu, lain dari yang lain. Dan apa yang terjadi? Itu sampai 3 tahun. Bakpao itu menghidupi keluarga saya. 25.000. Sampai saya sekolah Alkitab, lulus ranking 4, murid tinggal 4. Itu anugerah. Amin. Bisa lulus bakpao. Artinya apa? Kita tidak hanya bisa menunggu dan melihat. Suatu kali ada seorang bapak datang ke saya, dia kena PHK. Putus hubungan kerja. Dipecat. Karena masalah perusahaan. Dia bingung. Apa yang harus saya lakukan? Karena bagi dia, kerja di pabrik tekstil, hidupnya dan segala-galanya. Begitu putus hubungan kerja, PHK, dia berkata, kiamat. Saya beritahu, orang berkata kiamat, itu menurut orang. Tapi saya percaya dirimu tidak kiamat. Selama kita ada nafas, selama jantung kita berdetak, berarti masih ada kesempatan. Masih ada apa, saudara? Masih ada apa? Masih ada Dan apa yang terjadi? Dia datang sama saya. Saya tanya, apa yang kamu tahu?
Ingat saudara, apa yang Anda tahu, apa yang Anda alami, itu bukan kebetulan. Itu ada talenta yang Tuhan berikan. Yaitu apa? Itulah masa depan. Lah, Om taunya apa? Saya taunya hidup saya itu hanya ada dua, Pak Daud. Pertama, kain, tekstil. Kedua, babi. Dan kalau mau jujur Pak Daud, dari kecil saya suka babi. Dan bagaimana ternak babi, dan cara untuk bahkan biri babi pun bisa, nyuntik babi juga bisa, ngopeni babi bisa, karena saya kecil suka babi dan ternak babi. Saya ngomong sama dia, apa yang saudara tahu, apa yang Anda alami, itu bukan kebetulan. Jangan menekuni apa yang tidak kamu tahu. Jelas? Untuk tahun-tahun seperti ini, jangan menekuni apa yang Anda tidak tahu. Tapi tekunilah apa yang Anda kuasai. Dan tekunilah apa yang Anda alami. Karena apa yang saudara alami itu bukan kebetulan. Itulah masa depan yang Tuhan berikan. Yang percaya angkat tanganmu, saudara. Nah, waktu itu saya pesan, kalau gitu kamu fokus ke babi. Lah, uang pesangonmu berapa? Ya bisa untuk beli genjik, dia bilang gitu. Berapa genjik masih bisa? Genjik anak babi itu saudara, kecil-kecil. Nah, harganya waktu itu kan masih, ini sekian-sekian Pak Daud, aku masih ada uang lah gitu untuk beli babi, genjik-genjik anak babi ini. Kandangnya gimana? Bisa nyewa Pak Daud. Ya udah, kamu sewa kandang babi, kamu ternak babi. Fokus! Dan jangan ekspansi bisnis apapun kecuali babi. Fokus satu titik. Babi. Apa yang terjadi? Dia berhasil jadi pengusaha babi. Tepuk tangan untuk Tuhan kita adalah. Yang penting apa? Tekun dan fokus. Saudara jangan memfokuskan masalah hidup saudara dan mengasihani hidup saudara sendiri. Itu bukan solusi. Jelas saudara? Fokuslah dengan solusinya. Solusinya apa? Ada di tanganmu. Waktu Musa diutus Tuhan, Tuhan bicara kepada Musa, Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Karena dia hanya memiliki satu, hanya tongkat itu. Amin. Tuhan tidak bicara, Musa, kalau gitu kamu turun gunung dulu, cari emas, cor emas, jadi tongkat emas. Enggak. Tidak. Tongkat apa? Tongkat kayu. Ya sudah. Itu yang dipakai Tuhan. Betul? Ya saat ini juga. Apa di tanganmu? Mbako. Fokus mbako aja. Untuk bertahan. Apa di tanganmu? Kopi. Fokus kopi. Dia jadi pengusaha babi. Dia datang ke rumah saya lagi. Pak Daud, saya sukses Pak Daud. Ingat saudara. Tahun seperti ini, kita untuk bertahan dan bergerak adalah menekuni yang sudah ada. Resesi ekonomi ini ada tujuan Tuhan untuk memperkuat pondasi tempat usaha dan perusahaan kita. Untuk mengkoreksi, untuk mengaudit, untuk tahu celah-celah kebocoran mana di dalam perusahaan kita supaya kita perbaiki. Ingat saudara. Kan ada demo Indonesia gelap. Itu salah. Kegelapan yang sebenarnya itu corona. 2-3 tahun. Bayangkan kita tidak bisa kebaktian. Kumpul-kumpul tidak bisa. Betul? 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 Makan bersama aja tidak bisa. Betul? Dan yang paling sakti orang batuk sama orang demam. Bubar, betul? Betul?
Begitu orang batu udah kepikiran semua, betul enggak? Betul? Itu kegelapan yang paling gelap. Kita enggak bisa ke kantor kumpul-kumpul. Bekerja enggak bisa bebas, betul? Betul? Yang saudara hidup saat ini, di tempat kebaktian ini, itu sudah lolos seleksi alam. Siapa yang yakin seleksi alam? Angkat tangan. Lah berapa keluarga kita atau saudara kita yang mati, betul? 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 Kalau kita bisa lolos seleksi alam, demikian yang hadir di tempat ini, yang online juga, engkau bisa lolos seleksi ekonomi. Kenapa? Karena kita masih bisa bergerak. Kalau corona tidak bisa bergerak, betul? Betul? Nah, apa yang terjadi? Mama saya baru meninggal. Tahu enggak meninggalnya gimana? Makanya dalam hidup ini, ada waktunya kita lebih baik tidak tahu masa depan daripada tahu. Tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan memberi kita yang terbaik dan terindah. Itu aja poinnya. 2018, waktu papa saya sebelum meninggal. Waktu itu saya di Surabaya, saya khotbah. Di dalam pesawat saya dikasih tahu sama ada suara gini, ayahmu kupanggil. Hah? Meninggal berarti. Kapan? Ini jam sekian. Udah. Jadi jemput, saya ngomong sama Rwanda. Rwanda, tenang aja nih, happy-happy aja Rwanda. Ada apa? Ayah saya mau meninggal nanti malam gitu. Nah, malam kira-kira jam berapa ya? Kira-kira jam sekian lah. Jam agak malaman, hampir mau pagi lah kira-kira. Pokoknya hari ini ya bang gitu. Nanti malam, pokoknya hari ini, besok udah ada berita saya bilang gitu. Dia kaget. Waktu saya ngomong itu baik-baik aja adalah. Tak. Langsung tiba-tiba kena serangan jantung. Begitu kena serangan jantung, des, bawa ke rumah sakit. Saya ditelepon saya. Daud, kamu cepat pulang. Gini. Wah enggak bisa karena saya mau khotbah, saya bilang gitu. Itu tanggal 13. Saya enggak bisa, saya mau khotbah, saya gitu. Enggak bisa saya, bilang gitu. Ya udah. Tapi saya tahu nanti meninggal. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini ayah saya mau engkau panggil. Tiba-tiba ada suara. Jam ini, detik ini, hari ini. Ayahmu bersama-sama aku. Tiba-tiba ada layar lebar. Syas. Saya ngelihat papa dipegang dadanya digini-gini dada. Dari tubuh ayah saya keluar rohnya. Muda. Ingat saudara, nanti kita semua yang tua-tua jadi muda kembali. Nanti bapak yang rambut putih yang depan, nanti juga muda lagi. Langsung apa? Tapi jangan hari ini. Langsung gini. Muda lagi. Jadi muda. Langsung keluar cahaya, peng, ke atas. Ada pintu gerbang emas. Terbuka. Das! Dan tiba-tiba ada Stefanus Pinky, ayah angkat saya yang meninggal duluan, hamba Tuhan. Kok jang Pak, kita ketemu lagi. Haleluya. Jadi nanti kita di Firdaus, kita itu saling mengenal. Tapi tidak bisa nagih hutang. Karena semuanya happy. Dan tidak ada dekolektornya. Udah, kocang Pak, kita ketemu lagi. Saling mengenal berarti.
langsung di pintunya, tak, keluar angka 69 tahun. Beda dengan di KTP. Jadi saudara, yang dihitung Tuhan itu beda dengan KTP. Kalau KTP kan lahir. Yang dihitung Tuhan itu sejak engkau dalam kandungan. Waktu sel telur dan sel sperma ketemu jadi satu. Plek, itu dihitung namanya hari pertama. Jelas? Makanya di firman dikatakan apa? Di dalam rahim ibu kita, Tuhan sudah mengamati kita dan membentuk buah pinggang kita. Betul? 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 Memperhatikan hari-hari waktu pembentukan di dalam. Itu dihitung hari pertama. Makanya kalau orang menggugurkan kandungan, itu pembunuhan. Karena sejak dalam kandungan, itu sudah dihitung Tuhan. Jelas? Karena apa? Kehidupan. Jelas? Tak 69 tahun. Langsung papa saya masuk. Kaget ya. Saya di sini. Haleluya, haleluya. Saya lihat baju putih-putih semua menyembah Tuhan, menyembah Elohim, Yahweh. Wah. Pintu ditutup. Saya dapat telepon, papa sudah meninggal. Tepat. Nah, waktu penguburan ayah saya itu di Delingan, Solo, Karanganyar. Waktu itu mama saya, makanya dalam hidup ini dah ya, waktu hidup bikin mumet, waktu mati ndak ada yang bikin mumet, kita mumet sendiri, betul enggak? Rindu, kok ndak ada yang marah-marahi kita, ndak ada yang ngejak ribut kita, kan gitu lah. Mama saya ngomong, papamu setelah meninggal dulu ribut karo aku, setelah dia meninggal aku bingung kok renek suaranya dia ribut-ribut gitu. Rindu ribut-ribut ya. Waktu penguburan, waktu dikubur ada tanah dia, Tuhan bicara apa? Engkau kuberi waktu, tepat 7 tahun engkau kupanggil. Itu 2018 ya. Tepat apa dah 7? Tepat 7 tahun engkau kupanggil. Nah, tepat 7 tahun engkau kupanggil. Jadi mama sudah persiapan semuanya. Dia banyak melayani Tuhan, banyak doa, gini. Tiba-tiba kena corona. Makanya Tuhan itu kalau kita belum waktunya dipanggil, kita tidak bisa mati-mati. Dia kena corona delta. Kan dia ada komplikasi. Ada apa tuh liver, ada komplikasi semua ada. Dia yang diprediksi pertama mati kena corona delta. Tapi dia ngomong, Daud, Tuhan pernah ngomong sama saya lewat kamu loh Daud. Tepat 7 tahun engkau kupanggil. Aku kan belum 7 tahun. Ingat darah, janji Tuhan itu membuat kita apa? Ada harapan. Makanya dekat dengan Tuhan itu ada harapan, itu langsung ketenangan. Tepat 7 tahun. Udah di ruang itu ICU, di ventilator gimana, kanan kiri mati semua. Dia yang diprediksi mati, enggak mati-mati. Yang diprediksi hidup mati malah. Orang yang takut mati, mati dulu. Dia ngomong, kan aku belum 7 tahun. Dia pegang itu. Tepat 7 tahun engkau ku panggil. Nah, setelah itu tiba-tiba dia Parkinson. Lumpuh, dia bisa gerak kan gitu. Hanya di kamar, duduk gitu aja. Saya enggak perhatiin itu. Berselang, dan tiba-tiba tahun 2025. Berarti tepat 7 tahun. Tiba-tiba, saya kan di Jambi. Ditelepon keluarga. Daud!
Segera kamu pulang. Mama kondisi tidak baik. Tuhan pernah bicara sama saya tahun 93. Bahwa engkaulah yang akan menutup mata ibumu untuk terakhir kalinya. Berarti kalau saya tidak datang, dia tidak bisa mati. Betul? Karena itu ngomong bahwa engkaulah yang akan menutup matanya. Nah, saya kembali ke Jambi, tenang-tenang aja. Karena apa? Sudah tahu. Kalau belum tak tutup matanya, tidak akan meninggal. Gitu. Nah, udah tak? Saya pulang ke Solo. Keluarga udah pada gini. Daud! Ini mama kelihatannya udah nunggu waktu, udah mau meninggal gini. Tenang. Saya ngomong sama Felicia, anak saya. Feli, ayo kita latihan militer. Papi mau latihan kamu untuk dikperor, pendidikan tempur perorangan. Bagaimana seorang untuk bertempur, seorang diri mengalahkan lawan-lawan pada waktu terjadi penyanderaan atau pembebasan sandera. Karena papi dulu kan ada di pengawalan presiden dan papi tahu latihan-latihannya. Ayo ikut saya papi ke tempat latihan. Ya, menghilang, mengguling, merayap, membidik, menembak, merangkak, ngajar gini-gini. Oh iya, oh pertempuran seperti ini. Wah, pagi ditelepon terus. Waktu saya ngomong sama kawan saya Danki, komandan situ ngomong, ini kita mau ke Semarang Pak Daud ya. Batal dulu, jangan ke Semarang. Kenapa? Karena saya tahu, mama saya mau dipanggil Tuhan. Jam 11:30 dia akan dipanggil. Saya latihan, adik saya, kakak saya telepon terus, tak op matiin dah. Ganggu saya bilang gitu. Nah, kenapa? Saya tidak tega melihat proses seperti itu. Saya maunya datang pada waktu mau check out aja, betul enggak? Betul? Kalau udah dikasih tahu jam 11:30, ngapain nunggu stres, betul enggak? Latihan, tiarap, lari, sembunyi, cara meninjau, cara membidik gimana, cara ini, pertempuran seperti ini. Ngomong-ngomong, papi gini, oh iya dulu papi di mana? Dulu papi dilatih negosiasi pembebasan sandera. Kalau jadi seorang negosiator pembebasan sandera, kita siap jadi jaminan sandera. Makanya harus cara berpikir harus melebihi mereka, mengetahui cara pikir mereka, meyakinkan mereka, harus tahu pelolosan, logistik, strategi, amunisi. Wah gini-gini tak ajarin gitu. Waktu ngajari ini, tek. Udah jam 10. Lebih, Feli, ayo kita pulang. Kenapa? Oma, nenek sudah nunggu papi. Untuk apa? Menutup Udah. Berangkat, naik mobil, sampai rumah sakit. Saya pegang tangannya, saya ingat dia suka lagunya apa. Saya nyanyi lagu ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan namamu. Saya nyanyi selamat pagi Roh Kudus. Saya pegang tangannya, saya pegang matanya. Tuhan, Engkau pernah bicara padaku bahwa akulah yang menutup matanya untuk terakhir, yaitu Engkau panggil. Saya pegang tangannya, semua saya pejam mata, semua nyanyi lagu apa? Selamat pagi Roh Kudus. Roy mama saya keluar, dia mandang saya jadi muda lagi, Dara. Menyanyi apa? Selamat pagi Roh
Kudus. Begitu dia nyanyi itu, cahaya terang, beng, ngangkat dia. Dan waktu itu meninggal. Tepat 7 tahun. Tanggal 13, papa saya, mama saya 13 Maret. Papa saya 13 Februari ya. Februari lah. Selisih 1 bulan. Tepat 13. Jadi saudara, bagaimana untuk bertahan? Saat ini, kalau engkau taunya cacing, ternak cacing, fokus ternak cacing. Kalau engkau taunya salon, fokus salon. Engkau taunya garment, fokus garment. Jelas? Engkau taunya kopi, fokus kopi. Tetapi engkau inovasi untuk bergerak di online. Jelas? Bergerak di mana, Saudara? Nah, dan perlu dia tahu, pada waktu emas nanti tembus 2 juta, inflasi akan terus naik gratis sampai 2027, 2028. Karena perlu dia tahu bahwa Indonesia dipulihkan Tuhan ekonominya itu 2032. Masih 5 tahun. Ngomong sama sebelahnya, 5 tahun mas, mbak, bu. Masih berapa? Makanya dari dulu saya berpesan, jangan utang bank. Masih ingat? Masih ingat? Jangan KPR. Bertahan. Hidup apa adanya. Jelas? Apa saudara? Hidup apa? Selama 5 tahun baru pulih. Ekonomi Indonesia baru bergerak. Gerak. Arti gerak itu kalau orang tidur baru bangun. Belum apa-apa saudara, baru bergerak. Itu 2027. Ini tandanya waktu emas nanti tembus 2 juta, engkau harus siap-siap. Dan resesi yang sebenarnya kita akan masuk di bulan 6 dan bulan 7. Kenapa resesi yang sebenarnya? Pertama, membayar utang negara berapa ratus triliun. Jelas? Jelas? Pembayaran dividen untuk perusahaan-perusahaan. Tukar dolar kan? Ke luar negeri. Itu di bulan 6, bulan 7. Mulai start bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9. Itu semakin berat. Dan puncaknya itu tahun depan. Jelas? 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 Ibaratnya sekarang itu baru tinju. Jeblok, bang, wah pas. Nah tahun depan pas benjut-benjutnya. Itu tahun depan ini wis benjut-benjutnya. Ngerasa ke benjutnya ini tahun depan. Orang kalau dioperasi, waktu dibius ora kroso, betul? Setelah biusnya habis, baru kroso megap-megap, betul lah. Nah, tahun depan itulah gitunya ada. Megap-megapnya itu tahun depan. Tapi ingat, kenapa kita harus tenang? Indonesia didukung alamnya. 2 musim hujan dan kemarau. Temanggung tidak terasa resesi ini karena alamnya. Di sini kan tidak banyak industri. Hanya industrinya 1, rokok, betul? 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 Wong stres dong rokok. Jelas? Jelas? Jelas?
Jadi Temanggung terasa enggak saudara? Nah, yang terasa itu kalau yang punya utang bank. Jadi ingat, emas nanti tembus 2 juta. Begitu emas tembus 2 juta, engkau harus siap-siap. Sekarang saya mengajar pada saudara, pegang uang rupiah secukupnya saja untuk hidup. Karena rupiah ini nanti 10 tahun ke depan akan drop, jatuh. 10 tahun ke depan. Kalau engkau menyimpan uangmu 1 miliar di bank, hanya di deposito, engkau akan rugi dan nilainya turun, drop. Saat ini engkau megang 1 miliar. Tidak kamu apa-apain, tidak kamu gerakan. Hanya bunga deposito. 1 miliar ini adalah 10 tahun ke depan tetap 1 miliar. Tapi nilainya tinggal 100 juta. Uang sekarang. Itu 10 tahun ke depan yang akan terjadi. Jelas? Jadi saudara semua, apa yang harus disimpan saat ini? Pertama, emas. Apa saudara? Kedua, perak. 10 tahun ke depan harga perak akan naik berlipat. Kenapa? Karena nanti banyak komponen-komponen pakai perak di elektrik maupun di industri. Karena emas harganya sudah terlalu tinggi. Nah, perak menjadi pilihan alternatif 10 tahun ke depan. Kalau engkau tidak bisa beli emas, beli perak. Ngomong sama sebelahnya, perak. Jelas? Perak batangan, emas batangan, bukan perhiasan. Pak, aku kan uangnya cupet pak, perak. Karena emas dan perak itu satu tambang. Nanti nilainya akan menyusul. Jelas? Karena nanti di masa depan, otomotif, mobil-mobil akan menggunakan sebagian komponen dari perak. Termasuk nanti motor, sebagian pakai perak. Alat kesehatan, elektrik, elektromagnetik, semua banyak nanti akan menggunakan perak sebagai alternatifnya. Dan itu akan meningkat 10 tahun ke depan. Jelas? Karena perak nanti 10 tahun ke depan itu naiknya bukan hanya persen tapi berlipat. Karena perak akan diperlukan di situ. Sekarang kan harganya masih murah, betul? 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 Nah, kedua perak. Ketiga, US dollar. Dolar ini tetap akan dipakai menjadi mata uang internasional masih 30 tahun. Jelas? Jelas? Entah brit atau jebrit, enggak usah mikir. Karena ini masih 30 tahun. Jadi US dollar. Dan yang keempat, tanah. Itu alternatif terakhir saudara. Karena apa? Karena ada dasar hukumnya. Jelas saudara? Investasi jangka panjang di masa depan. Betul? Enggak bisa setahun 2 tahun, itu bisa bertahun-tahun. Tapi kita invest tanah untuk ke tanah, bukan untuk cari untung. Bukan. Menjaga nilai uang kita. Supaya tidak tergerus karena inflasi. Kalau saudara beli tanah hari ini 1 juta. 10 tahun ke depan itu naik 10 juta. Saya katakan itu bukan untung. Nilai mata uangnya, nilainya robah, betul? Jadi tanah itu untuk menjaga nilai rupiah saudara. Saya setuju, angkat tangan saudara.
Jelas? Jelas? Dan ada dasar hukumnya. Pak, nyimpen emas bahaya. Ya nyimpen perak. Kan belum terlalu berharga. US dollar. Wah takut rampok gini. Keempat, ya tanah. Yang ngerampoknya piye. Nah, jelas saudara? 4 ini yang tetap investasi yang terbaik, safe haven. Jelas? 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 Dan ingat, begitu emas nanti 2 juta, saudara semua siap-siap pasang kuda-kuda semua. Naik terus. Nilai rupiah drop. Nah, bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9 kita semakin berat. Terutama di Jakarta dan yang punya utang. Kalau sudah di Temanggung aman-aman baik. Dan semua saya beritahu supaya semua berkebun semua. Apa saudara? Karena harga pangan nanti naik terus pada waktu emas 2 juta. Paham di sini saudara? Jelas? Jelas? Berarti begitu emas 2 juta, jemaat semua sudah apa saudara? Siap-siap. Jadi pegang rupiah secukupnya untuk hidup. Ingat, uang untuk digunakan. Betul? Bukan hidup untuk uang. Saya setuju, angkat tangan saudara. Ngomong sebelahnya, untuk hidup. Karena kita kan tidak bisa bayar pakai makan apa-apa, kan harus pakai rupiah di Indonesia, Bapak. Betul? Kalau dolar ribet, tukar dulu. Pegang rupiah secukupnya. Ada yang tanya sama saya, Pak, bisa terjadi enggak seperti Mei 98? Saya beritahu, 98 dengan sekarang itu beda. 98 BI itu tidak independen, sehingga bisa terjadi namanya hiperinflasi. Dan ada agenda politik untuk menjatuhkan Pak Harto. Nah, sekarang ini sing danai demo duitnya ya entek. Habis juga. Boro-boro danai uripnya susah. Untuk bertahan aja berat. Karena Mei 98 itu ada agenda politik. Tapi tahun ini benar-benar pengaruh ekonomi. Bukan sekedar politik. Jadi benar-benar berat. Anak-anak saudara yang kuliah lebih baik jangan keluar negeri. Tetap di Indonesia. Kalau misalnya di Indonesia pun usahakan jangan Jakarta. Usahakan Surabaya, Semarang, pokoknya Jawa Tengah, Jawa Timur. Bandung oke lah, jangan Jakarta. Karena resesi ekonomi akan terasa berat benar di Jakarta. Jelas? Jelas? Jadi tahun berapa saudara? 25. Saya tahun berapa saudara? 26. 2 tahun ini. Dan saya sangat percaya jemaat yang ada di sini, yang di online juga, engkau pasti lolos. Kenapa lolos? Ingat, yang tergelap sudah kita alami. Corona itu gelap bener ya. 2-3 tahun. Orang tidak kerja, betul? Hanya online semua, betul? Betul? Pendeta pun juga ini. Dan 2035, pokoknya harus saudara sertifikat-sertifikat yang HGB, HGU semua, tingkatkan semua ke hak milik. Karena nanti di 2035 akan terbit undang-undang baru pembatasan hak milik. Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Karena kalau HGU dan HGB ada batasnya 25-30 tahun. Itu nanti yang akan dimasukkan ke dalam draft hukum undang-undang ada di tahun 2035. Undang-undang itu akan diterbitkan 2035 ke atas. Jadi sebelum itu diterbitkan,
saudara sudah siap-siap semua. Jelas? 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 Dan ingat, tenang, bertahan, dan apa saudara? Bergerak. Saya punya adik waktu itu bingung, Daud, aku mau kerja apa Daud? Saya tanya sama dia, kamu taunya apa? Aku taunya sampah-sampah plastik itu loh Daud. Ya kamu fokus ke sampah plastik. Dia fokus ke satu titik. Dikembangkan bagaimana sampah dikumpulkan jadi pelet. Pelet jadi campuran HDPE. Jadi dia pabrik tapi kecil ya, pabrik plastik. Ingat, yang terjelek pun bisa diubah Tuhan jadi berkat. Jelas? Jangan menyerah pada keadaan, tapi percaya Tuhan beri masa depan. Ingat, anak-anak muda sekarang usahakan belajar mandiri kerja semua. Karena di masa depan 2035 AI akan menguasai dunia. Jelas? Makanya saya fokuskan semuanya 4 yang bertahan nanti sepanjang masa. Ini saya ulangi Pak ya. Pertanian, perkebunan. Apa saudara? Karena AI tidak bisa menciptakan bayam, betul? Jelas? Dan ini saya beritahu seluruh jemaat di tempat ini termasuk di online. Yang ada tempat kecil, usahakan pelihara ayam. Ayam untuk bertelur. Seluruh Indonesia, seluruh jemaat yang online semua, nanti engkau akan tahu kenapa disuruh pelihara ayam. Ayam untuk diambil telurnya. Jelas saudara? Jelas? Intinya satu, swasembada telur. Ngomong sebelahnya, telur. Jelas? Ya Pak, aku udah uang duitku banyak untuk apa ayam? Ya untuk kegiatan. Pokoknya saya melihat ke masa depan. Semuanya online, semua jemaat tempat ini pelihara ayam. Apa saudara? Apa saudara? Untuk diambil apa? Bukan daging loh saudara, telur. Karena telur ini nanti di masa depan itu yang bertahan sepanjang masa. Jelas? Jelas? Swasembada apa? Telur. Kedua, peternakan perikanan. Ketiga, logistik distribusi, toko besi, toko emas itu aman semua. Kuliner aman kecuali Chinese food, kan gitu loh. Karena yang aslinya datang, betul enggak? Jelas? Karena yang aslinya apa? Dan ingat, tanah. Di masa depan tanah tetap aman. Tapi harus apa? Hak milik. Jadi mulai hari ini jemaat investasi ada 4. Saya ulangi lagi. Ada berapa? Pertama apa? Kedua apa? Ketiga apa? US dollar. Keempat, tanah. Ingat, ini masih keburu untuk beli perak. Perak masih murah. Betul? Betul? Nanti di masa depan, 10 tahun ke depan, harganya bukan naik 10%, 20%, tapi berlipat. Itu 10 tahun ke depan ke atas, perak akan deng gitu. Dan dia akan merayap tanpa diduga.